Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bareng Vicky Fajriya dan Aziza. Di sini Vicky bakal membahas materi tentang komunikasi antar individu sebagai pemenuhan kebutuhan. Namun di video kali ini Vicky bakalan mengupas lebih dalam tentang teori hierarchy of need, yaitu yang diciptakan oleh Abraham Maslow. Jadi Abraham Maslow itu siapa sih? Abraham Maslow yaitu seorang psikolog. Dia juga yang menciptakan teori humanistik atau aliran humanistik yang terkenal di Jerman. Lalu dia tuh penasaran apa sih motivasi hidup orang-orang. Melalui rasa kepo atau penasarannya ini, Abraham Maslow menciptakan sebuah teori yang digambarkan dalam bentuk piramida. Penasaran? Yuk kita belajar bareng. Jadi teori yang berbentuk piramida ini memiliki 5 level, di mana setiap levelnya merupakan hal yang perlu dicukupi oleh setiap manusia agar manusia itu merasa bahagia atau sehat, baik secara fisik maupun psikologinya. Di mana setiap atau apabila level dasarnya udah terpenuhi, nanti bakal bisa naik ke level selanjutnya yang harus dipenuhi. Jadi kita akan membahas 5 level di teori ini. Yuk, yang pertama adalah kebutuhan fisiologi. Jadi kebutuhan fisiologi adalah kebutuhan yang sangat diprioritaskan atau yang paling dasar, dan kebutuhan ini tuh ada 8. Yang pertama ada oksigen, lalu ada nutrisi, lalu ada cairan, lalu temperatur, eliminasi, lalu ada tempat tinggal, istirahat, dan yang terakhir adalah seks. Yang pertama adalah oksigen. Oksigen adalah kebutuhan yang sangat penting ya guys, karena di sini tanpa oksigen manusia nggak bakal bisa hidup. Lalu tanpa nutrisi sama cairan juga manusia nggak bakalan bisa hidup. Lalu temperatur. Jadi tuh manusia ada yang namanya harus menyesuaikan tubuh kita dengan temperatur atau suhu di lingkungannya. Jadi harus seimbang gitu. Lalu ada eliminasi, dan selanjutnya ada tempat tinggal. Di sini tempat tinggal adalah sebuah hal yang penting juga untuk manusia, dimana tanpa tempat tinggal ya manusia nggak bisa hidup gitu. Dan untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal tentunya memerlukan sebuah hal yang dinamakan komunikasi antar individu atau komunikasi antar personal, dimana hubungan komunikasi ini bisa terjadi antara yang pertama calon pemilik rumah sama orang yang menjual rumah. Jadi kalau kita ingin memiliki tempat tinggal ya dalam bentuk rumah misalkan, jadi kan kita harus beli gitu. Jadi itu yang pertama kita beli. Tentunya kita membutuhkan komunikasi dengan orang yang menjual rumah gitu. Dan di situ kita memerlukan yang dinamakan skill untuk komunikasi, terutama antar individu. Lalu selain kita beli, kita juga bisa membangun rumah sendiri. Bukan artian kita membangun rumah dengan tangan kita sendiri, namun dalam artian kita benar-benar membangun dari awal, bukan beli rumah yang jadi gitu. Dan kalau kita membuat sebuah rumah, tentunya kita juga membutuhkan yang namanya komunikasi antar personal. Misalnya adalah komunikasi seorang kita dengan arsitek atau orang yang mendesain rumah kita gitu. Di sini juga dibutuhkan yang namanya keterampilan dalam berkomunikasi antar individu atau antar personal. Jadi kita bisa mengungkapkan apa sih desain rumah yang ingin kita tempati ini. Lalu si arsitek juga memerlukan keahlian dalam berkomunikasi antar individu, yaitu dengan orang-orang yang bisa mendirikan gambarnya gitu. Setelah tempat tinggal, kebutuhan selanjutnya yaitu kebutuhan istirahat. Setiap manusia tentunya membutuhkan istirahat yang berkualitas, di mana istirahat yang berkualitas itu membutuhkan suasana yang kondusif. Jadi kaitannya antara komunikasi antar personal dengan istirahat di sini adalah ketika kita hidup berdampingan dengan orang lain, semisal kita hidup bersama teman kos lainnya di kamar kita, yaitu misalnya anaknya sangat cerewet atau rame gitu, kita membutuhkan teknik komunikasi antar personal yang baik untuk mengkomunikasikan dengan teman kos kita supaya tenang gitu, karena kita mau istirahat. Di situ kita kan membutuhkan yang namanya
komunikasi antar personal yang baik. Selanjutnya ada yang namanya seks. Seks adalah kebutuhan yang penting juga bagi manusia, di mana kebutuhan seks ini pastinya adalah didasari oleh sebuah ikatan yang halal, dan ikatan yang halal itu didasari juga biasanya oleh cinta. Nah, cinta ini pasti kan akan membutuhkan yang namanya komunikasi, karena semakin sering seseorang berkomunikasi nanti akan tumbuh yang namanya cinta gitu. Lalu ya sebuah ikatan juga harus ya makin intens sebuah komunikasi, maka nanti juga bakal semakin erat hubungannya seperti itu. Jadi seks dan komunikasi adalah suatu hal yang saling berkaitan. Yang kedua adalah menginginkan rasa aman. Di sini ada beberapa, di antaranya adalah menginginkan rasa aman dari kejahatan atau agresi, lalu keselamatan kerja, keselamatan sumber daya, keselamatan fisiologis, keselamatan keluarga, keselamatan kesehatan, lalu keselamatan harta, kekayaan, dan kejahatan. Nah, dua kebutuhan tadi merupakan kebutuhan dasar atau basic needs. Yang selanjutnya atau yang ketiga adalah kebutuhan rasa cinta, memiliki dan dimiliki atau belongingness and love need. Nah, kebutuhan ini biasanya yang memenuhi adalah anggota keluarga, lalu teman, pacar, ataupun komunitas. Nah, di mana rasa cinta, memiliki dan dimiliki itu tumbuh karena adanya komunikasi. Nah, setiap manusia tentunya memiliki orang-orang terdekat seperti keluarga, misal anak dengan orang tua. Ketika orang tua dan anak mempunyai komunikasi antar personal yang baik, maka hubungan atau rasa cinta memiliki dan dimiliki itu akan semakin erat. Begitupun dengan teman, pacar, maupun komunitas. Nah, semakin intens sebuah komunikasi antar individu atau antar personal, maka hubungan pertemanan pacar ataupun komunitas juga akan semakin erat, atau rasa memilikinya pun akan semakin erat seperti itu. Yang selanjutnya atau yang keempat adalah kebutuhan harga diri atau esteem need. Nah, di sini biasanya berupa apresiasi atau penghormatan dari orang lain. Nah, bentuk dari apresiasi atau penghormatan biasanya adalah sebuah komunikasi atau ucapan kayak, wah selamat ya kamu bisa ini, atau wah hebat banget sih kamu, seperti itu. Yang kelima yaitu self-actualization atau aktualisasi diri, yaitu kebutuhan seseorang untuk menjadi sesuatu yang dia inginkan berdasarkan potensi yang dimiliki. Nah, orang yang mampu mengaktualisasikan dirinya adalah orang yang mampu berhubungan baik atau menjalin hubungan baik dengan orang yang ada di sekitarnya. Nah, di sini berarti orang tersebut telah melakukan hubungan yang baik dalam berkomunikasi antar personal. Jadi, itu adalah 5 level teori hierarchy of need dari Abraham Maslow. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.